Jadi ini saya coba buktikan bahwa kita trading itu bukan sembarangan seperti pada umumnya, di mana cuma top up, depo, kemudian WD, kemudian margin call. Bukan. Tapi konsepnya adalah saya bagaimana menggunakan modal saya tersebut, kita bisa puterin profit konsisten, ya 5-10%. Di sini saya ambil contoh rata-rata 7% saja sebulan, maka itu bisa mendapatkan hasil profit sebesar 8 juta sebulan dengan bisa membayar cicilan selama 12 bulan. Namanya no setup, no entry. Selama belum ada biru, kita belum masuk. Lalu biru masuk, biru muncul, kita masuk, kita buy, hold, semi swing ya, semi swing karena ini M30, semi swing. Bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Muncul warna orange, kita close profit, dapat $110. Total udah $190, hampir $200. Ya, itu untuk kalau hanya 0,01 saja. Coba kalau 0,01 kali 2, ya udah dapat berapa? $400, hampir $500. Halo rekan-rekan traders, dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Senang rasanya bisa berjumpa Bapak Ibu kembali dalam video-video edukasi saya seputar dunia trading. Pada video kali ini, perkenankan saya untuk sharing mengenai cara saya bagaimana untuk bisa melakukan trading dan bisa menghasilkan profit, dan sehingga profitnya pun bisa saya gunakan untuk membeli dua iPhone Pro Max 16 ya, iPhone 16 Pro Max dan iPad Pro. Nah, jadi ini bukan untuk sombong-sombongan atau show off, bukan, tapi ini saya memberikan atau menunjukkan konsistensi ya dari sejak beberapa tahun lalu, khususnya di 5 tahun lalu 2020 saya sudah membeli iPhone 12 Pro Max ya, dua untuk saya dan istri saya, dan saya juga membongkar dan memberikan cara saya bagaimana saya cara trading untuk bisa membeli gadget tersebut begitu ya. Dan tahun ini setelah 5 tahun saya upgrade. Nah, jadi pada tahun ini di bulan April pada saat PO ya, jadi saya dapat di batch pertama membeli iPhone 16 Pro Max dengan 2 unit dan satu iPad Pro M4 dengan 13 inch. Nah, secara konsep saya itu tidak mau membeli gadget ataupun ya iPhone 16 Pro ini dan iPad ini dengan menggunakan uang saya, modal saya beli sekaligus di muka dengan memberikan cash gitu ya. Tapi saya memutarkan dulu modal saya tersebut supaya dari modal tersebut bisa mendapatkan profit. Nah, profitnya lah saya gunakan untuk menyicil 3 gadget ini. Nah, jadi contoh ya, ini harganya kan 28 juta satunya. Jadi saya beli dua, total 56 juta plus iPad Pro-nya 40 juta dengan semua aksesorisnya lah ya. Dikurang lebih sekitar 96 sampai 100 juta ya. Kita genapin jadi misalnya 96 juta. Lalu saya membeli gadget ini dengan cicilan kartu kredit dengan tenor 12 bulan cicilan 0%. Sehingga kurang lebih estimasi sekitar 8 juta sebulan yang saya harus bayar secara cicilan. Jadi saya harus bayar ke kartu kredit untuk bisa mendapatkan pembayaran ini ya secara tenor 12 bulan. Setelah saya hitung dengan saya punya modal di muka 96 juta, jadi sebenarnya saya udah punya modal nih. Jadi dengan modal ini sebenarnya saya bisa membeli langsung cash full tanpa cicilan. Ya, tapi saya berpikir kalau saya membeli di muka dengan mengeluarkan uang 96 juta di muka, berarti kan modal saya habis. Ya, tanda kutip 100 juta saya hilang dengan saya tukar dengan iPhone dan gadget. Sedangkan kita tahu, gadget ini adalah sesuatu yang sifatnya depresiasi. Ya, jadi bukan meningkat nilainya, value-nya, tapi dia menurun. Nah, daripada saya mengeluarkan 96 juta modal di awal saya hilang, saya berpikir, ya udah kalau gitu saya puterin dulu modal saya ini. Lalu profitnya baru saya cicil dengan membeli cicilan 0% selama 12 bulan. Nah, saya kan coba berikan konsepnya sederhananya ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ini salah satu ide. Siapa tahu ini menjadi ide baru yang mungkin cocok buat Bapak Ibu ataupun sudah juga melakukan ini. Siapapun juga yang melakukan ini mungkin mempunyai konsep dan cara pemikiran yang berbeda-beda. Sekali lagi, ini adalah cara saya yang saya lakukan selama ini dan saya bisa membeli apapun juga dengan cara konsep seperti ini. Jadi ini saya coba buktikan bahwa kita trading itu bukan sembarangan seperti pada umumnya, di mana cuma top up, depo, kemudian WD, kemudian margin call. Bukan. Tapi konsepnya adalah saya bagaimana menggunakan modal saya tersebut, kita bisa puterin profit konsisten, ya 5-10%. Di sini saya ambil contoh rata-rata 7% saja sebulan, maka itu bisa mendapatkan
hasil profit sebesar 8 juta sebulan dengan bisa membayar cicilan selama 12 bulan. Sebelum saya membeli gadget ini, saya harus punya modal dulu, 7.000 dolar. Ya, artinya tanda kutip, ya kurang lebih sekitar 100 juta. Lalu, setelah itu saya nggak langsung beli. Saya coba mengumpulkan dulu profitnya selama mencukupi 3 bulan cicilan di muka. Jadi contoh misalnya dengan modal awal 7.000, lalu nomor dua, kita dari profit tersebut nih, dari profit ini, saya nggak langsung beli dulu. Ya, saya kumpulin dulu profitnya sampai tercapai 24 juta. Kenapa 24 juta? Karena dengan 3 bulan cicilan, saya siapkan dana darurat. Ya, dengan masing-masing sebulan itu 8 juta kan. Jadi kalau 8 juta, berarti sekitar 24 juta untuk 3 bulan di muka. Nah, setelah itu, ini hanya digunakan sebagai emergency aja. Jika di bulan berjalan, nanti pas kita udah mulai nyicil, ada masalah dengan tradingan kita. Contoh misalnya kita punya floating minus, atau punya jemuran atau gantungan, ataupun nggak bisa dapat profit, ataupun market lagi jelek, kita nggak masuk, begitu. Sehingga kita harus bayar kan. Nah, supaya kita nggak kena denda, kita harus mempunyai backup dulu 3 bulan. Jadi 3 bulan ini saya gunakan untuk jaga-jaga aja, emergency. Ya, semoga nggak kepake. Tapi kalau sampai worst case-nya kepake, berarti kita ambil cicilan dari dana darurat ini. Kemudian setelah dana darurat tercapai, lalu saya mulailah start membeli. Ya, start membeli dengan estimasi 8 juta sebulan, profit konsisten 7%. Nah, ini adalah syarat untuk Bapak Ibu mempunyai level konsisten yang tepat dulu. Kalau ini belum konsisten, jangan ikuti cara ini. Sekali lagi ya, disclaimer on. Trading memiliki risiko sebagian kerugian maupun keseluruhan dana trader. Tidak ada yang pasti dalam dunia trading, tidak ada jaminan bahwa selalu profit atau selalu loss, sehingga kita harus menjaga risiko profit berbanding lurus dengan loss. Artinya risiko berbanding lurus dengan reward. Nah, sekali lagi kembali kepada tadi. Nah, setelah kita punya syarat utama, yaitu kita harus mempunyai dulu profit konsisten. Jadi saya itu sebelum memulai ini, saya udah melakukan ini selama beberapa tahun ke belakang, dan saya juga cloning ya, melakukan cloning kepada beberapa trader-trader, member-member STI di grup Goldfinger Advance ataupun Pro Index ataupun Ternak Account. Kita sudah bisa mengcloning. Jadi apa yang saya dapatkan, mereka pun dapatkan. Jadi ini profit konsisten ini bukan cuma saya sendiri yang melakukan. Bukan saya sendiri juga yang mendapatkan. Tapi metode yang saya berikan ini, teknik yang saya berikan ini sudah dipakai dan sudah digunakan oleh beberapa trader yang bergabung di dalam STI dan sudah mendapatkan profit yang kurang lebih, bisa lebih daripada saya juga, bahkan sesama. Multiply, intinya di multiply lah istilahnya ya. Nah, kembali kepada tadi teknik saya ini, yaitu setelah saya dapetin modal 7.000, lalu dana darurat sudah cukup, baru saya beli konsisten. Nah, beli ini saya bayarnya sebelum tanggal cetak kartu kredit. Ya, kenapa? Supaya tidak kena bunga. Supaya tidak kena bunga. Nah, jadi kita jaga-jaga juga. Ya, walaupun 0%, tapi kalau kartu kreditnya kita ngaret, ya berarti kita kena bunga juga, kena interest juga dari kartu kreditnya tersebut. Sehingga kita melakukan, saya melakukan, ya udah kalau gitu saya lakukan, ya udah, saya bayarnya sebelum jatuh tempo ataupun sebelum kena tanggal cetak. Ya, jadi saya beli langsung saya bayar bulan depan sebelum tanggal cetak saya bayar dulu gitu, sehingga pas dicetak kartunya tidak kena bunga di kartu kreditnya ya. Sedangkan kalau di ininya kan cicilannya di tokonya ya tidak kena bunga karena 0%. Nah, setelah 12 bulan saya lakukan repeating begini terus, lalu setelah lunas, berarti kan modal tetap ada 7.000, dana darurat tidak kepakai gitu ya. Lalu handphonenya atau gadgetnya pun dapat. Malah 4 keunggulannya ya. Malah 4 keunggulannya. Yang pertama adalah modal masih ada setelah lunas. Kedua, dana darurat nambah. Oke, ada dua poin ya. Ketiga, handphonenya ataupun gadgetnya dapat ya. Keempat, saya dapat poin dari kartu kreditnya. Ya, cari kartu kredit yang punya miles ya. Istilah saya jago itu ya untuk melihat mana kartu kredit yang bagus untuk mencari atau mendapatkan miles. Sehingga nanti kalau kita jalan-jalan ke luar negeri ya menggunakan miles tersebut. Jadi ada dapat poin begitu ya kurang lebih. Nah, itulah cara saya secara konsep seperti ini. Ya, secara konsep memutarkan dananya. Nah, yang sekarang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara mendapatkan profit konsisten ini. Ini yang paling penting.
Ya, setelah ini dapat penting mah caranya bisa macam-macam begitu ya. Nah, ini contoh saya udah dapat profit. Nah, profitnya ini saya WD dulu untuk sebagai dana cadangan. Lalu running transaction atau running account itu sudah profit sebelum saya WD. Nanti saya WD untuk saya bayar cicilan pertama dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa kita harus punya dana cadangan, dana darurat, minimal 3 bulan cicilan dibuka? Karena satu, market tidak pasti. Artinya apa? Bisa aja market bagus, kita masuk, market nggak bagus, kita nggak masuk. Karena konsep saya adalah no setup, no entry. Nggak ada setup, nggak ada entry ya. Jadi kalau nggak ada momentum, saya nggak masuk. Nah, bagi saya yang paling cocok itu sebenarnya adalah semi swing trade. Nah, apa? Saya menggunakan time frame 30, TFM 30 atau H1. Ya, ini membuat saya lebih terjaga, mental psikologi saya pun lebih terjaga untuk trading. Ya, walaupun memang ada kena floating, tapi kita dalam sebulan atau 3 minggu bisa dapatkan profit konsisten. Oke, nah selanjutnya setiap ada profit saya WD untuk saya tabung di dalam rekening tabungan ini, ya, supaya untuk bayar cicilan dari sini. Jadi supaya nggak kena gagal bayar ataupun telat bayar, sehingga tidak kena bunga. Oke, cara tradingnya apa? Nah, ini saya skip dulu. Nah, kalau saya menggunakan cara yang selalu saya gunakan, yaitu saya menggunakan indikator namanya STI Pro Index. Ini ada broker namanya Amarkets. Saya sudah trading di broker ini sekitar beberapa bulan belakangan ini dan saya melihat untuk spreadnya sangat kecil, khususnya yang trader gold, ada account Islamic. Lalu secara tipe account ada beberapa tipe, yaitu ada standard, ECN, fix, dan zero. Kecil sekali spreadnya ya. Lalu juga ada fix, ada juga ada ECN. Nah, untuk info lebih detailnya Bapak Ibu bisa kontak admin ataupun customer service untuk mendapatkan informasi lebih detail. Lalu secara deposit itu juga sangat banyak sekali pilihan, ya QRIS atau local bank. Lalu ada pilihan yang lain ya OVO ataupun menggunakan cryptocurrency USDT TRC20 dan Bitcoin dan lain-lainnya. Menarik sekali, depositnya ini sangat instan. Lalu untuk WD-nya pun ada pilihan untuk bisa tarik ke OVO ataupun ke Dana, bisa ke local bank dan bisa juga ke Bitcoin ya. Dimana kalau market lagi naik tangga, seperti biasa berulang-ulang saya selalu sampaikan, market uptrend, kita selalu cari buy. Ya, warna biru kita buy, warna biru kita buy, warna biru kita buy. Maksudnya setiap kali koreksi, kita buy, kita buy, kita buy, kita buy. Ya, boleh juga menggunakan trend line. Seperti dalam video-video saya sebelumnya, selalu saya sampaikan ada beberapa teknik yang sudah saya berikan. Tapi kalau saya hitung secara profit konsistennya, kalau naik tangga seperti ini, maka itu kalau 0,01 saja, ya ini 0,01, 0,01 saja semuanya, itu kita bisa mendapatkan profit $75. Ini kalau kita close. Tapi kalau kita hold sampai ujung, misalnya begitu ya, itu bisa melebihi $200. Satu entry saja. Kalau dua entry bisa dapat $300 dan seterusnya. Nah, ini contoh lah. Setiap kali warna biru kita masuk, buy, warna orange kita close, dapat $75. Tunggu lagi. Nah, ini saya bilang, tunggunya inilah namanya no setup, no entry. Selama belum ada biru, kita belum masuk. Lalu biru masuk, biru muncul, kita masuk, kita buy, hold, semi swing ya. Semi swing karena ini M30, semi swing. Bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Muncul warna orange, kita close profit, dapat $110. Total udah $190, hampir $200. Nah, itu untuk kalau hanya 0,01 saja. Coba kalau 0,01 kali 2. Ya, udah dapat berapa? $400, hampir $500. Akan bisa mendekati $600 juga kalau kita hold terus. Oke, nah itu di bulan Januari. Di bulan Februari bagaimana? Bulan Februari masih naik tangga juga, walaupun di sini sempat menjadi range, ya menjadi ranging ataupun sideways. Tapi kita udah dapat dari sini kita udah dapat biru yang sini kita dapat, biru di sini kita dapat, jadi dapat $300. Kalau kali dua berarti $600. Berarti sudah cukup untuk membayar cicilan selama 2 bulan berturut-turut. Ya, caranya sangat mudah ya. Itu kalau kita pakai indikator. Tapi kalau kita nggak pakai indikator, ya kita pakai trend line. Trend line seperti apa? Seperti yang saya bilang waktu itu. Ini kita bisa pakai trend line atau kita bisa pakai 1, 2, 3, 4, 5 yang seperti saya bilang. Nah, atau kita bisa menggunakan pakai Fibonacci retracement untuk menjadi uh, continuation trend. Jadi setiap koreksi, di setiap correction kita entry buy.
Atau pakai SND juga boleh. Jadi Bapak Ibu mana yang cocok buat Bapak Ibu yang mana? Gitu ya. Nah, sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang tidak mengerti 1, 2, 3, 4, 5, atau Fibonacci, atau trendline, atau supply and demand, nah, untuk nomor 1 dan nomor 2 sampai 3, ini saya sudah berikan di kelas edukasi gratis. Namanya STI Platinum. Silakan Bapak Ibu bergabung, itu cuma buka account dan deposit untuk nama masing-masing, ke rekening masing-masing juga. Lalu setelah itu bisa mendapatkan video-video edukasi. Kebetulan di bulan April ini, di akhir bulan kita ada kelas Fibonacci Retracement. Sehingga bagi Bapak Ibu yang ingin belajar trading dari dasar pemula bisa bergabung di kelas tersebut secara gratis. Tidak ada biaya bulanan. Oke, selanjutnya bagaimana? Nah, kita setelah saya dapetin entry, justru yang repot itu adalah kita mesti menunggu sampai birunya muncul atau koreksinya muncul. Nah, setelah koreksi muncul itu kita butuh waktu. Namanya no setup, no entry. Nah, setelah muncul koreksi tersebut, barulah kita hold. Setelah muncul, barulah kita hold selama 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sampai kondisi di mana sudah mencapai titik pucuknya, ya, atau TP-nya sudah tercapai. Nah, nanti untuk TP-nya Bapak Ibu tanya juga di STI Platinum untuk pada saat kita Zoom Fibonacci Retracement. Kelas gratis, edukasi gratis. Lalu yang paling penting adalah nomor 5, yaitu money manajemennya harus disiplin. Penting sekali ini money management. Modal berapa, lotnya berapa. Ya, jangan sampai salah lot atau overload atau overtrade seperti video saya yang sebelumnya. Kenapa trading sering loss atau sering rugi? Ya itu dia, gara-gara money manajemennya salah. Lalu poin berikutnya adalah kita mesti sabar, terus disiplin untuk nomor 2 dan 3 ini. Nah, setelah tercapai semua, berarti kita bisa mendapatkan WD konsisten. Jadi selain profit konsisten, selanjutnya next level adalah WD, withdraw konsisten. Ini yang paling penting. Nah, bagaimana kita bisa dapatkan profit? Sehingga secara konsep, Bapak Ibu sudah jelas bahwa trading itu bukan hanya sekedar entry secepat-cepatnya, keluar secepat-cepatnya, jika floating, cut loss, jika kena SL, top up, akhirnya ujung-ujungnya margin call. Nah, itu udah 90% umumnya trader, retail trader seperti itu. Apakah kita ingin seperti itu, di mana kita tidak bisa maju-maju, sehingga setelah saya mengalami beberapa siklus daripada trader-trader tersebut, saya bisa memahami bahwa sebenarnya trading itu mudah dan sangat gampang untuk kita jalankan apabila kita sabar, disiplin, konsisten, dan money management kita jaga juga. Sehingga kita merubah cara berpikir, cara melakukan trading, bukan untuk sekedar mencari profit sebesar-besarnya dengan risiko sebesar-besarnya, bagi saya itu tidak benar. Ya, tapi secara pribadi saya yang sudah menjalankan trading for living, menurut saya paling gampang adalah bagaimana kita menjaga risiko sehingga dana kita, tadi contoh, saya punya dana $7.000 atau 100 juta. Saya akan menjaga dana itu jangan sampai margin call. Dan kalau bisa, kalau nggak ada setup ya jangan masuk. Sehingga saya punya transaksi tidak ada, aman. Jadi kita punya clear transaction, kita nggak punya floatingan, kita nggak punya jemuran, kita nggak punya pendingan, kita nggak punya floating minus. Jadi itu pun tenang hidup kita. Itu hal sederhana sekali. Ya, jika sudah tercapai, misalnya contoh 7% atau 10% atau cicilan kita sudah dapat secara total bulan itu, ya kita close profit. Close profit, lalu komputernya kita jangan dilihat lagi untuk account itu, kita ganti account yang lain. Jadi account itu udah aman. Kita udah aman, account tersebut udah aman, kita WD, masukin rekening bank untuk bayar cicilan bulan berikutnya, dananya masih aman, modalnya masih aman, tidak ada floatingan, jangan disentuh dulu. Berikutnya, bulan berikutnya baru sentuh account itu lagi untuk trading mulai baru lagi. Tapi kita punya account lain lagi. Nah, itu namanya ternak account. Saya rasa itu aja pengalaman saya dan cara saya trading untuk kita bisa dapatkan profit. Sekali lagi, semua video ini dibuat untuk edukasi, sharing pengalaman saya sebagai bukti bahwa trading itu bisa untuk hidup, bisa untuk apapun juga yang kita lakukan untuk hal positif. Baik bagi kita maupun untuk sekeliling kita. Mohon jangan lupa di-subscribe, like, di komen, serta di-share ke beberapa teman-teman lainnya. Sehingga semoga video ini berguna untuk siapapun juga yang nonton video ini. Saya Joteng, terima kasih. Sampai jumpa di next video. Salam profit untuk kita semua. Terima kasih.